Foodies, ngomongin yang digulung-gulung, nih ada jajanan gulung yang udah legend banget nih. Soalnya udah ada sejak tahun 90-an loh. Ih, dijamin bakal nostalgia deh waktu zaman sekolah dulu. Nah ini nih Mbak, makanan yang enak banget. Foodies, kalau Mbaknya kan rambutnya digulung jadi cantik. Kalau ini juga kuliner yang digulung dan nggak kalah populer karena di sini banyak banget anak-anak sekolahan yang jajan kuliner yang satu ini. Penasaran nggak sih kayak apa? Yuk Mbak, kita pesen. Kuliner gulung yang satu ini emang gak pernah lepas ya sebagai jajanan sekolah Foodies. Meski tergolong simple, mulai dari cara bikin sampai bahan-bahannya, yang bikin sensasi beda ya gulungannya itu loh. Nah Mbak, ini wajib dicobain, dijamin bakal ketagihan deh. Ya, sama-sama. Kalau di sini menunya selain mie gulung ada apa aja, Mas? Ada ini telurnya aja sama bihun. Nah, Foodies, jadi di sini tuh selain ada mie gulung, ada telur gulung dan juga bihun gulung. Tuh, ada macam-macam ya menunya dan bingung nggak sih jadi milih yang mana? Mas, kalau gitu saya mau satu-satu tapi ikut bikin boleh ya? Boleh, boleh. Wah, ternyata variasi jajanan gulungnya komplit juga nih. Mau cari telur gulung? Ada. Bihun gulung? Ada dong. Mie gulung? Tenang, udah pasti ada Foodies. Telur gulung emang udah jadi jajanan yang menjamur. Bahkan eksisnya udah sejak tahun 90-an dan kembali booming lagi nih Foodies. Tentunya dengan varian campuran yang lebih beragam. Menjamurnya telur gulung ini juga karena bahan-bahannya yang gak perlu ribet ya. Cukup mengandalkan telur, bumbu-bumbu, dan gak lupa tusukan di sini yang spesial nih Foodies. Nah, Foodies, jadi kalau di sini tusukannya juga unik nih. Ukurannya lebih jumbo karena dia pakai tusukan bambu. Jadi bukan yang tusuk sate lidi biasa, ini pakainya jadinya lebih besar ya, Mas ya? Wah, pantesan ukuran telur gulungnya lebih jumbo ya dibanding telur gulung biasa. Taruhnya bebas. Tusukan bambunya aja gede-gede gini Foodies. Mantep kali. Foodies, percobaan pertama bisa ngegulung tapi lihat deh. Hasilnya bantet-bantet banget. Emang kalau bukan yang biasa jualan di sini jadi kayak gini nih hasilnya. Nggak apa-apa ya, Mas ya? Eits, jangan dikira masaknya gampang. Bikin telur gulung tuh ada seninya Foodies. Minyaknya harus ekstra panas dan tusuknya juga harus dimiringin kayak gini nih. Biar gulungannya bakalan rata. Bikin bihun gulung pun juga nggak jauh beda. Bihun yang udah direndam sebelumnya tinggal dicemplungin ke minyak panas dan dicampur telur Foodies, lanjut gulung-gulung. Nah, kalau mie gulung, sebelum digoreng, mie kuningnya dililitin dulu ke tusuk bambunya. Setelah itu dicelup telur, baru digoreng sampai warnanya kecoklatan ya Foodies dan smells good. Foodies, kalau Masnya yang pegang emang jadinya cepet banget. Kayak ditaruh bihun, terus telur, habis itu gulung-gulung udah jadi. Kalau aku kok rasanya ribet banget ya. Wah, usaha telur gulungnya lumayan awet ya Foodies. Gimana enggak? Yang beli aja nggak berhenti-berhenti. Setiap hari nih bisa menghabiskan 15 kilo telur. Wow, emang seenak itu ya? Kudu dicipin dulu nih, capcus. Nih, digulung, sekarang udah jadi. Telur gulung, terus ada juga nih Foodies, ada bihun gulung. Dan yang terakhir nih, mie gulung. Pertama kita cobain yang original telur gulungnya. Foodies, bumbunya tuh emang nggak pakai macam-macam ya, dan tapi ini tuh rasanya tuh gurih banget dan juga kan tadi kita gulungnya tuh emang di minyak panas, jadi beneran nih pinggirannya tuh masih crispy. Begitu kita gigit meskipun udah tadi digorengnya udah lama, masih berasa crispy-nya nih Foodies. Foodies yang ngangenin dari jajanan nostalgia ini nih emang crispy-nya itu loh. Gulungannya yang berlapis-lapis dan juga nambahin tingkat kerenyahannya. Belum lagi ditambahin saus dan bumbu taburnya. Endes pisan ini mah. Kita udah cobain yang telur gulung tadi yang original, sekarang kita cobain bihun gulungnya yang original. Kalau kita bandingin ya, dari luar udah kelihatan nih, ada bihunnya tuh yang kelihatan putih-putihnya. Kalau tadi kan warnanya kuning semua, ini lebih bening dan lebih putih. Kita cobain langsung. Yang ini lebih juara sih Foodies. Jadi kan kalau bihunnya itu entah kenapa kalau digoreng jadinya bukan malah kering, tapi ini malah lembut banget dan juga menyatu sama crispy telurnya nih Foodies.
Bayangin deh, dua tekstur yang beda banget kalau disatuin bakal seenak bihun gulung ini foodies. Bihun yang digoreng sampai lumer ketemu sama crispy-nya telur. Beuh, nggak ada tandingan lah, Endolita. Kalau ini tuh rasanya lebih bertekstur sih kataku mah. Jadi dari mie-nya itu udah kering, dicampur sama telurnya ini yang crispy juga. Dan di dalamnya tuh kenyal jadinya foodies. Kalau yang tadi bihun itu lembut, yang ini lebih kenyal. Dan rasanya juga gurih juga kok, masih berasa sampai dalam gurihnya. Tim yang doyan garing-garing endes nih, mana suaranya? Kudu banget ya, cobain mie gulungnya. Oke, perpaduan duo kriuk dari mie dan telurnya itu loh bikin sensasi renyahnya gak bakal absen di setiap gigitan. Nah, foodies di sini tuh selain yang original ada juga nih pilihan bumbunya. Nih, ada saus sambal, terus ini juga ada nih bumbu asin, bumbu balado, bumbu pedas, dan bumbu jagung manis. Jadi kita cobain yuk. Sekarang dicocol ke sausnya yang telur gulung original. Kalau dari sausnya sendiri rasa pedesnya tuh ada, tapi bukan yang nendang banget, yang nampol banget. Jadi kalau misalnya foodies nggak suka pedes, aman kok pakai sausnya ini. Makan telur gulung ya nggak bisa lepas dari sausnya. Cita rasa khas sausnya bikin rasanya jadi lebih rame. Ada gurih, pedas, asam, manis, semua ada komplit. Apalagi nih sensasi teksturnya yang terasa meleleh gitu di mulut. Ih, nyemilnya jadi auto keterusan. Susah berhenti nih foodies. Mas, kalau di sini yang favorit bumbu apa? Bumbu jagung manis sama balado. Wah. Emang sih bumbu baladonya juara foodies, pantesan kalau yang di sini best sellernya itu jagung manis sama balado karena emang mereka tuh juara si gurih dan rasa pedas di balado ini berasa juga loh. Jadi lumayan nendang antara gurih sama pedas juga. Ini enak baladonya. Kalau ngerasa gurih telurnya belum nendang, wajib dikasih bumbu taburnya. Mulai dari balado, asin, pedas, dan jagung siap menemani foodies buat makan jajanan ini. Fix nikmatnya semakin double-double deh tuh. Karena aku suka pedas, let's save the best for the last. Yang ini nih, yang bumbu pedasnya sekarang kita cobain pakai bihun gulung. Kasih yang banyak foodies karena aku doyan banget sama pedas nih. Pedas foodies. Udah gegayaan dilumurin sebanyak itu bumbunya, ternyata emang beneran pedes sih foodies ini. Tapi pedesnya tuh nagih, jadi pedesnya yang bikin endes ini nih. Tuh enak banget sih ini. Siapa suruh nantangin pedesnya? Itu sih bihun digulung-gulung sama bubuk cabe namanya ya foodies. Boleh sih buat yang merasa tertantang nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak doyan pedas, pilihan bumbu yang lainnya juga enak kok. Apalagi pilihan jajanan gulungnya beragam dan yang penting nih terjangkau foodies. Harganya cuma 1.000 aja. Receh abis ya. Oke foodies, jangan kemana-mana, tetap di Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.